Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kota Banjar, Jawa Barat, tepatnya di Tanjakan Tepung Kanjut, sedikit mengupas tentang Tanjakan Tepung Kanjut Kota Banjar. Mari kita simak sama-sama, kenapa dinamai Tepung Kanjut. Warga Banjar dan sekitarnya. Orang zaman dulu, di Jawa Barat biasa menamai suatu daerah mengambil dari kejadian, peristiwa atau yang dialami di wilayah tersebut. Bahkan nama daerah tersebut sedikit nyeleneh, atau berbau porno. Seperti di kota Banjar, Jawa Barat, ada sebuah jalan bernama Tanjakan Tepung Kanjut. Letaknya di Dusun Tembung Kerta, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Tanjakan ini cukup populer, terutama bagi warga atau wisatawan yang sering ke Pangandaran, pasti melewati tanjakan tersebut. Tepung artinya bertemu, sedangkan kanjut artinya alat kelamin laki-laki. Aa kasep geus ngaropi can. Ngopi atuh meh teu panik. Ternyata, nama sebenarnya tanjakan itu bukan Tepung Kanjut, melainkan Tembong Kanjut. Warga sekitar menyebutnya Tembong Kanjut, namun warga luar banyak yang menyebut tanjakan itu Tepung Kanjut. Kata Kasih Pemerintahan Desa Sukamukti menjelaskan berdasarkan cerita orang tua dulu, lokasi tersebut bernama Tanjakan Tembong Kanjut. Jadi yang betul itu Tembong Kanjut, bukan Tepung Kanjut. Mungkin kesininya dari pengucapan dan kemajuan zaman, berubah jadi Tepung Kanjut. Saya tahu dari orang tua, sejak tahun 1970, salah seorang menerangkan cerita Tanjakan Tembong Kanjut mengatakan, lokasi tersebut merupakan akses jalan warga. Namun kemiringannya cukup curam dan menikung. Orang zaman dulu belum mengenal pakaian seperti era modern sekarang ini. Mereka masih memakai karung atau kadut dan tidak memakai celana dalam, boro-boro pakai celana dalam, celana luar juga kagak pakai. Jadi saat naik di tanjakan itu, yang di belakang pasti akan melihat kanjut atau alat kelamin laki-laki. Jadi kata tembong itu artinya terlihat. Bukan tembong kanjut tapi pakai embel-embel Tanjakan Tembong Kanjut. Kaitan dengan cerita versi lain dari Tanjakan Tepung Kanjut, di mana ada dua pria yang bertemu lantaran kepincut oleh gadis cantik di wilayah tersebut, salah seorang menyebut, cerita itu kemungkinan bagian dari cerita urban, bisa juga fiktif. Kalau cerita lain mungkin itu fiktif atau mitos. Tapi cerita dari orang tua dulu, ini namanya Tanjakan Tembong Kanjut bukan Tepung Kanjut, ucapnya. Pada tahun 2004, ada pemekaran desa. Kemudian Dusun Tembong Kanjut diubah menjadi Tembung Kerta sejak Desa Sukamukti berdiri. Tanjakan Tembong Kanjut sudah ada diperkirakan tahun 1800-an. Kala itu memang di lokasi tersebut sudah ada perkampungan bernama Tanjung Kerta. Kampung itu dikelilingi oleh area persawahan. Lambat laun berkembang dan ada pembangunan jalan. Di sini ada pabrik tepung tapioka, jadi dari mana-mana datang untuk menjual singkong. Jalan mulai diaspal tahun 1960-an, dengan lebar 2,5 meter. Jalan ini menuju Pangandaran. Wah, jalan ini berarti sudah tua ya, sudah ratusan tahun, oke bro. Jalan terjal tersebut sering membuat truk pengangkut menggila. Para sopir keteteran ketika melewatinya. Bahkan sering kali terjadi kecelakaan. Banyak mitos berkembang seputar terjadinya kecelakaan. Masyarakat percaya bahwa ada sosok gaib yang diam di tanjakan tersebut dan kerap mengganggu pengemudi. Di balik namanya yang dinilai porno, Tanjakan Tepung Kanjut di Banjar ini ternyata memiliki cerita mitos yang berkaitan dengan tentang kecelakaan di sana. Lokasi Tanjakan Tepung Kanjut ini memang cukup rawan. Selain tanjakan yang cukup panjang juga langsung menikung. Sehingga pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas. Selain karena kendaraan yang bermasalah, sopir tidak tahu medan jalan, banyak juga yang percaya penyebab kecelakaan juga karena ulah penunggu sosok gaib di tempat tersebut. Kalau dulu,
Sebelum terjadi kecelakaan ada tanda akan terdengar suara seperti gamelan sedang dimainkan. Dari jauh juga kedengaran. Tapi sekarang sudah modern, jadi tanda itu sudah tak terdengar, ucapnya. Hal aneh pun kerap dialami pengendara motor yang melintas. Sepeda motor yang sedang dikendarai tiba-tiba terjatuh, padahal tidak ada penyebab seperti ada solar berceceran atau pasir. Tak hanya itu, banyak mobil yang mogok dengan alasan yang tidak jelas, harus selalu hati-hati di jalan raya, kita hormati sesama pengguna jalan. Oke lanjut. Menurut versi lain, konon katanya. Menurut penuturan warga sekitar kampung Tepung Kanjut, di jalan tanjakan ini memang kadang ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Asal muasal dari penamaan Tepung Kanjut ini menurut warga adalah dulunya ada truk pengangkut singkong yang melintas dari Banjar menuju Banjarsari melewati tanjakan ini. Truk tersebut mengalami kecelakaan dan singkong yang dimuat di atas truk tumpah ke jalan menimpa buruh yang ada di atas truk. Karena buruh tadi tertimpa singkong yang beratnya 1 ton lebih maka buruh tersebut meninggal. Sewaktu dievakuasi, mayat buruh tersebut sobek celananya dan terlihat alat kelaminnya, dan yang menolong bilang tutup kanjutnya, maka dari sanalah awal mula tanjakan ini dinamai Tepung Kanjut. Mengenai misteri lainnya penyebab kecelakaan di daerah sana, biasanya kalau ada kecelakaan, malam harinya suka terdengar suara gamelan gaib dan besoknya terjadi kecelakaan. Masih menurut penuturan warga sekitar, konon di jalan tanjakan Tepung Kanjut ini ada 2 sosok makhluk tak kasat mata, yaitu penampakan sosok 2 anak kecil hitam seumuran 3 tahun yang sering mengganggu pengendara di malam hari. Bahkan ada salah seorang warga tersebut yang kini sudah usia lanjut, pernah melihat makhluk hitam yang berwujud anak kecil kembar, itu naik ke atas puncak pohon kelapa, tanpa rasa takut jatuh. Mungkin itu yang dinamakan dedemit atau makhluk kasat mata. Berhati-hatilah dalam berkendara. Demikian sekilas tentang tanjakan Tepung Kanjut yang berada di kota Banjar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, melintas di terowongan bekas jalan kereta api.